Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Harmoni? Mudah-mudahan dimanapun kita semua berada, ada dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan selalu mampu menebar kebaikan dimanapun kita semua berada. Amin ya rabbal alamin. Sobat Harmoni, selama ini kita tahunya bahwa kuliner adalah hanya tentang icip-icip rasa dan apa yang tercipta dari lidah kita. Jarang kita tahu apa itu literasi kuliner. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang tentang apa itu kuliner dan apa itu literasi kuliner dari orang-orang yang sudah paham di bidangnya. Pagi hari ini sudah hadir di studio Light Smart Library Garden Bapak Dr. Riyadi Darwis MPD. Beliau adalah dosen Poltek Par-NH Bandung dan penulis buku serial gastronomi tradisional Sunda. Selamat pagi Pak Darwis. Selamat pagi. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di sini Pak. Selanjutnya ada Bapak Emir Faisal Harahap. Beliau adalah Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kota Cimahi. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir di Smart Library Garden ya Pak. Terakhir ada Bapak Dr. Eki Bayi Haki MSI, dosen pasca sarjana Unpas dan founder dari Smart Library Garden. Selamat pagi Pak Eki. Selamat pagi. Masih semangat? Semangat. Baik Sobat Harmoni, untuk mempersingkat waktu kita akan langsung berbincang-bincang kepada para narasumber yang sudah hadir di sini. Kita langsung ke Pak Dr. Darwis nih. Apa nih Pak yang harus dipahami dari literasi kuliner? Literasi kuliner ini sebetulnya merupakan bagian dari literasi khususnya di bidang kuliner. Jadi teman-teman, rekan-rekan masyarakat luas pun harus sudah mulai memahami apa itu literasi kuliner. Jadi saya mencoba di sini ada beberapa karya yang sudah saya coba gali gitu ya. Nah, karena kan kita tajuknya adalah literasi kuliner berbasis kearifan lokal. Nah, dari mana kita bisa mengetahui? Nah, sementara ini kan kita orang ataupun masyarakat kebanyakan melihat kuliner, sudah seperti biasa saja. Tapi justru kalau kita gali, karena di dalam dunia kuliner ini ternyata punya sejarahnya. Ada paling tidak manuskrip yang bisa kita gali. Ada juga filosofinya. Banyak sekali yang bisa kita dapatkan dengan adanya literasi kuliner. Nah, berdasarkan hasil pengalaman saya selama 31 tahun menggeluti di bidang kegastronomian. Jadi gastronomi ini merupakan payung dari kulinernya itu sendiri. Sementara gastronomi itu adalah payung yang sangat besar. Tidak hanya sekadar kuliner yang dibahas, tetapi di situ ada aspek-aspek lain yang terkait. Satu di antaranya adalah terkait dengan masalah bahan baku, masalah alat, teknologi, filsafat, religi, dan sebagainya. Sampai ke aspek perdagangan dan KUKM juga masuk, Pak. Nah, jadi ini tentunya merupakan satu wacana yang sangat luar biasa. Saya berterima kasih nih Pak Eki. Jadi paling tidak kita sudah bisa memberikan istilahnya penerangan lah bagi masyarakat bahwa kita harus punya rasa kebanggaan bahwa ternyata khususnya untuk masyarakat Sunda saat ini sudah saya inventarisasi, ada kurang lebih buku yang pertama itu adalah tentang Khazanah Kuliner Keraton Kesultanan Cirebon, dan itu memuat ada 275 macam kuliner. 275. Kemudian yang kedua itu di Galuh, Kabupaten Galuh. Nah, itu juga ada kurang lebih sekitar 475 jenis kuliner. Kebayangkan? Kemudian, yang terakhir ini baru rilis tahun kemarin. Buku ini merupakan buku Khazanah Lalab, Rujak, Sambal, dan Tek-Tek. Nah, ini saya menggali itu bukan hanya dari lapangan, dari observasi di lapangan saja, tetapi saya juga menggali dari sejumlah manuskrip, naskah-naskah, prasasti bahkan. Ini ada 12 prasasti yang saya gali, ternyata sudah sejak abad ke-8, 9, dan 10 itu ditemukan. Baik itu tentang tek-teknya, baik itu tentang lalabnya, dan sebagainya. Ternyata masyarakat kita itu sudah lama mengonsumsi lalab dan sebagainya. Nah, di samping itu juga dari naskah-naskah folklore maupun manuskrip yang lain itu ditemukan. Sehingga ini saja di sini itu ada 22 manuskrip. Saya gali khususnya di bidang tadi ya, tentang lalab, rujak, sambal, dan tek-tek. Kemudian ini baru kita bertahap di jilid kedua ini berbicara mengenai jenis-jenis lalaban, jenis rujak, jenis juga ada sambal,
dan juga tek-tek. Nah, ini jumlah spesies tanaman untuk lalap ini ada 718 jenis spesies. Ada 718 spesies tanaman, kemudian ada 362 untuk bahan baku rujak. Nah, jadi ini sebetulnya peluang besar nih bagi kaum ibu yang ingin mengembangkan usaha di bidang kuliner. Jadi sebetulnya ini peluang sangat luar biasa. Sekaligus ini juga Pak Eki, alhamdulillah kita di ruang terbuka seperti ini, kita bisa sebetulnya nanti memanfaatkan. Dari data-data ini bisa kita gali, bisa kita lengkapi, bisa kita perindah taman ini menjadi tanaman yang bermanfaat. Bukan hanya sebagai aspek estetika, tetapi justru fungsionalnya adalah sebagai bahan baku pangan masyarakat kita sekitar. Seperti itu. Kalau boleh saya sampaikan, di rujak saja itu ada kurang lebih sekitar 54 jenis rujak Sunda. Nah, ya, ibu-ibu kan suka rujak nih. Nah, kemudian sambalnya hampir 100 jenis varian sambal, ya. Ya, orang Sunda, ya. Jadi orang Sunda. Nah, mengapa masyarakat Sunda ini kok memiliki begitu banyak ya harta karun terkait dengan kuliner? Inilah sebetulnya yang harus kita lakukan dalam rangka kita mencerdaskan masyarakat kita supaya kita itu punya rasa kebanggaan. Makanya saya berinisiasi sejak 31 tahun ini, saya mengumpulkan semua artefak-artefak yang ini bisa menjadi warisan budaya kita. Ya, jadi ini menjadi warisan budaya kita. Insya Allah tahun ini juga akan launching buku terkait dengan aneka ragam bahan sambara atau bumbu dan rempah. Nah, sambara ada yang menyebutnya samara, ada juga yang menyebutnya sambara. Nah, ini kurang lebih sekitar 200-an jenis bumbu untuk orang Sunda. Ya. Jadi bukan untuk Nusantara ini, bukan. Belum. Jadi baru Sunda saja ini sudah hampir 200-an jenis, ya. Jadi terbayang apa yang bisa kita create, apa yang bisa kita ciptakan ekonomi kreatif. Nanti larinya ke pioneer. KUKM ini berkembang lagi produk-produknya, tidak hanya sekedar apa yang saat ini sedang dilakukan oleh teman-teman para KUKM, tapi justru kita bisa mengembangkan lebih besar lagi potensi-potensi ekonomi seperti itu, ya. Terima kasih, penjelasannya luar biasa, singkat, padat, dan jelas. Jadi jelas bahwa literasi dan kuliner itu korelasinya erat sekali ya Pak ya. Dan kita tuh harus tahu, bukan yang cuma bisa masak, tapi yang hobi makan juga harus paham ya Pak ya. Baik, sebelum ke Pak Emir, kita ke Pak Eki dulu nih Pak. Tujuannya diadakan literasi kuliner ini nih apa nih Pak, setelah kemarin literasi-literasi yang lain? Silahkan. Terima kasih Tersa. Smart Literasi Garden ini insya Allah dikembangkan menjadi perpustakaan tidak hanya konvensional tapi perpustakaan digital ini Pak Emir. Saya berterima kasih nih kehadiran suhunya ini, suhunya kuliner karena beliau sudah menulis 4 judul buku. Kalau di total tadi 1080 ya? Ya, spesies tanaman. 1080 spesies tanaman yang bisa diolah menjadi kuliner ini. Ya kira-kira itu ya. Jadi 1080 spesies tanaman yang bisa diolah kuliner. Jadi artinya Pak, ini terima kasih juga Pak Emir, ini Pak Emir Harahap dari Kabid UMKM ya. Koperasi dan Usaha Mikro. Koperasi dan Usaha Mikro. Jadi mudah-mudahan dari Smart Library Garden yang masih sederhana tapi punya niatan besar ini dikembangkan selain literasi kebangsaan, literasi anti narkotika, literasi lingkungan, kemudian literasi kesehatan. Ini literasi yang kelima yang dikembangkan saat ini, literasi kuliner berbasis kearifan lokal. Dan selain nanti secara konvensional buku-bukunya bisa dibaca, diharapkan nanti
pemahaman tentang literasi digital yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Darwis ini mudah-mudahan memberi kemanfaatan ya. Jadi literasi sesungguhnya tidak hanya masalah baca dan berhitung. Literasi juga mencakup aspek kompetensi. Literasi mencakup aspek penyadaran bagaimana agar manusia bisa meningkat kualitas hidupnya gitu. Nah, kualitas hidupnya, era sekarang ini era inovasi dan kolaborasi. Ide yang baik, gagasan yang hebat tidak ada artinya tanpa kolaborasi. Nah, alhamdulillah di forum literasi ini, literasi kuliner ini setidaknya sudah bisa berkolaborasi. Ikatan Ikaboga itu ikatan Tata Boga ya, Tata Boga DPD Cimahi dan Jawa Barat ini. Jadi mudah-mudahan dan ini akan lengkap lagi kalau disupport oleh unsur pemerintah. Nah, ini mungkin nanti Pak Emir yang akan menjelaskan bagaimana silaturahmi menghasilkan kolaborasi dan inovasi program yang bermanfaat, utamanya bagi pengembangan kuliner. Artinya kuliner tidak hanya sekedar masak dan dapur, tapi punya nilai kemanfaatan ya. Tadi saya juga berharap ini mudah-mudahan kolaborasi tidak hanya dengan Pak Dr. Darwis sebagai dosen, salah satu dosen di NHI perguruan tinggi terkemuka ini kalau urusan kuliner ini. Mudah-mudahan juga ada kerjasama kelembagaannya sehingga ke depan ini akan berkembang menjadi sebuah kemaslahatan yang besar bagi kepentingan bangsa dan negara. Sementara itu kita bergeser ke Pak Emir di sebelah kiri saya. Beliau adalah Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kota Cimahi. Bagaimana nih Pak tanggapannya tentang literasi kuliner dan dukungannya dari Kepala Bidang Koperasi untuk hal ini? Terima kasih Teh Ersa. Bicara kuliner, bicara usaha mikro ini hal yang menarik Pak. Menarik. Karena apa? Pertanyaannya kan begini. Yang disebut usaha mikro itu apa sih? Siapa sih Pak? Kalau kita bicara aturan, kalau di undang-undang dulu 0 sampai 2 miliar omset itu masuk mikro. Kalau di Cipta Kerja 0 sampai 5. Jadi dari awal sekali sudah masuk usaha mikro. Itu pertama. Kedua, bicara kulinernya ini yang menarik. Pertanyaannya kan begini, berapa sih jumlah usaha mikro di Kota Cimahi? Kalau dalam catatan kami Bu, yang baru, kami dasarnya NIB Pak. Karena apa? Kenapa kami punya dasar NIB? Karena kalau orang yang mau berusaha bicara fase kewirausahaan, ya Pak. Bagi kami, kalau dia sudah sungguh-sungguh untuk berusaha, kuncinya adalah NIB. Karena apa? Itu akan buka akses para pelaku usaha dari akses modal, akses marketing, sama juga akses government. Jadi kuncinya di NIB. Jumlahnya tahun 2022 Pak itu 4.100. Dan 60%-nya adalah dari kuliner. kuliner. Ya. Nah, itu dia kuliner. Bicara program kami, Pak. Sebenarnya gini, kami dari Disdak Koperin, kalau untuk UMKM kami punya dua Pak, dua program. Pertama, menambah jumlah wirausaha baru. Kedua, meningkatkan omset. Pertanyaannya kan begini, bagaimana cara kami meningkatkan omset? Kan gitu. Makanya kami punya program dari dasar sekali sampai nanti di ujungnya Pak. Jadi kami punya program wirausaha baru Pak, namanya Mangga. Mungkin ini sudah mulai kemarin sudah bergulir di kelurahan
untuk program wirausaha baru. Di mana wirausaha baru ini kami nanti akan bagaimana menciptakan mindset bisnis, Pak, untuk para pelaku UKM. Mungkin kalau awalnya ibu-ibu hanya seneng masak, seneng apa, sekarang oh ya kami nih loh peluang bisnisnya, model bisnisnya. Ini nanti literasi keuangannya, bagaimana menentukan HPP dan segala macam. Nanti kami mulai bicara SOP dan membentuk tim efektif. Kan gitu, Pak. Ini Pak, ini nanti program awalnya. Kita punya kegiatan ini untuk 150 UKM di Kota Cimahi. Jadi kalau kita bagi kelurahan nanti sekitar 10 per kelurahan, Pak. Mangga, nanti ibu-ibu bisa hubungi pendamping. Kalau yang belum pernah, sekarang kalau yang di sini sudah ada belum? Yang sudah ikut program WUB? Belum ada ya? Belum ada. Pertama itu di situ. Kedua, nanti kita punya untuk tingkatannya lagi dari WUB ada namanya program akselerasi, Pak. Jadi kira-kira ini yang untuk bisa diakselerasi siapa? Dari akselerasi ini nanti yang kita sampaikan ke program kemitraan. Jadi kita dari program akselerasi ini kita akan dorong nih bermitra. Tahun lalu kita dari program akselerasi kalau nggak salah kita bermitra dengan beberapa, Pak, seperti Angkasa Pura, Winedge dan yang lainnya. Jadi itu Pak, kalau bicara program untuk UKM dari dasar sekali sampai dengan kita dorong ke kemitraan. Dan di kita juga untuk para UKM ini sebenarnya kita mempunyai beberapa fasilitasi. Pertama, fasilitasi pendampingan NIB sudah pasti. Kita juga ada fasilitasi untuk yang kuliner, nanti bicara ada halal, ada haki, Mbak, untuk haki merek, dan juga mungkin desain packaging. Itu ada fasilitasinya di kita. Jadi itu bicara program-program, tapi kuncinya gini. Pertama kan gini, Pak, bicara UKM itu maju itu harus dari diri sendiri dulu, Pak. Bagaimana niatan kita? Kami nanti akan bagaimana untuk pertama secara legalisasinya dulu. Minimal NIB. Karena itu bagi kami menunjukkan keseriusan untuk berusaha. Itu saya kira kalau dari kami. Baik, terima kasih Pak Emir. Jadi saya tadi mengunci satu kalimat dari Bapak, maju itu dari diri sendiri. Artinya ketika para UMKM ini ingin maju, mereka harus paham literasinya dan juga harus paham apa kuliner yang akan dijalaninya ya Pak ya. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah mengenai Smart Library Garden. Saya cukup yakin bahwa bapak-bapak berdua ini baru pertama kali menginjakan kakinya di sini. Lalu tanggapannya apa nih Pak, sesuai dengan keahlian yang Bapak miliki ini? Tanggapannya mengenai Smart Library Garden. Mangga dari Pak Darwis. Tanggapan saya ketika memasuki kawasan Smart Library Garden itu saya justru melihat ini banyak peluang. Kenapa? Karena ini banyak ruang terbuka yang belum teroptimalkan, belum termanfaatkan secara maksimal. Terkait dengan apa yang saya miliki saat ini, data ini sebetulnya bisa menjadi acuan untuk nanti Pak Eki nih dengan kawan-kawan di lingkungan hidup, kita bisa menata ulang kawasan ini menjadi betul-betul garden yang betul-betul smart, ya, yang cerdas begitu ya. Kenapa? Ini peluangnya saya kalau tadi sempat dengan Pak Eki nih jalan-jalan, Pak Eki ini perlu dilakukan begini. Ada taman vertikal. Ada nanti khusus ada taman yang khusus istilahnya lebih mengkhusus kepada dieksplorasi terhadap jenis tanaman lalap. Ada tanaman rujak, ada tanaman rempah, ada tanaman obat. Ini peluangnya banyak sekali. Karena insya Allah ke depan saya sudah mencoba menginventaris ribuan tanaman obat yang ada di Jawa Barat.
Itu sudah saya kumpulkan. Jadi insya Allah mudah-mudahan nanti Pak Eki kita bisa bekerja sama dengan rekan-rekan dari ketahanan pangan, apakah lingkungan hidup. Mari kita sama-sama berbasiskan literasi itu, kita bisa menemukan banyak hal. Bukan hanya sekadar kita hanya makan saja, tidak. Tapi justru makanan itu adalah sebagai alat untuk memperpanjang usia kehidupan kita sebetulnya. Untuk kita beraktivitas. Karena itu kuncinya. Jadi bahwa kehadiran kita di muka bumi ini adalah bukan hanya sekadar untuk kenyang makan. Tetapi adalah bagaimana kita bisa mengoptimalkan peran kita di muka bumi ini sebagai khalifah, begitu ya. Seperti banyak belajar, betul. Pertanyaannya bagaimana kesannya begitu masuk ke sini? Jujur Pak, kaget. Karena saya sudah lama sekali tidak masuk ke dalam sini. Mungkin kalau sekedar lewat itu mungkin sering Pak. Ternyata begitu masuk ke dalam, makanya begitu tadi tanya, Smart Garden Library di mana? Oh di sini. Ternyata alhamdulillah luar biasa Pak. Bagaimana di sini ada suatu perpustakaan, baik itu yang digital juga menuju ya Pak Eki, dan juga di sekelilingnya adalah suatu kawasan yang saya kira nantinya ini bisa bakal lebih berkembang lagi Pak. Saya lihat bagaimana tadi ada penataan sedikit, ada pasar kaget, ada juga kantor koperasi ya Pak. Mudah-mudahan ini bisa jadi suatu nanti kumpulan Pak, kumpulan komunitas. Oh ya, saya juga sedikit menambahkan, alhamdulillah dalam momen ini Pak, karena gini, bicara bagaimana memajukan UKM, rasanya 5 unsur harus lengkap Pak. Ya, bicara kalau istilah kita bicara ABCGM Pak. Akademisi, bisnis, komunitas, community di sini, government, dan ada media. Jadi luar biasa, semua unsur lengkap. Mudah-mudahan ini punya manfaat yang luar biasa kegiatan ini. Luar biasa. Baik, Sobat Harmoni dimanapun Anda berada yang ingin berbisnis tentang kuliner, tadi bisa kita simpulkan bahwa kita harus kenali ilmu gastronomi sebagai payung kuliner yang mencakup semua aspek, memberi penerangan untuk semua masyarakat, tidak hanya yang bisa masak tapi juga hobi makan. Baik Bapak-Bapak sekalian, closing statement nih, harapannya untuk perkembangan literasi kuliner, untuk kuliner yang berbasis kearifan lokal, dan juga harapannya untuk Smart Library Garden. Mangga silakan. Harapannya bicara literasi kuliner, bicara kearifan lokal. Mudah-mudahan dengan program ini nanti bapak-bapak, ibu-ibu semua ya, ibu-ibu yang di sini, ini segala peluang untuk kita semua. Kalau kami dari dinas, mudah-mudahan ke bapak-bapak, ke ibu-ibu, para pelaku usaha khususnya kuliner, mangga kembangkan kompetensi Pak. Kembangkan kompetensi. Di sini ada Pak Darwis kalau bicara nanti produk dan lain-lain. Kalau bicara program peningkatan kompetensi, insya Allah kami ada. Kalau bicara modal, nanti kami bisa hubungkan Pak. Ya, karena penting Pak modal. Karena selalu kadang pertanyaan, Pak dari pemerintah bisa membantu modal nggak? Bisa Pak. Kami tapi nanti akan menghubungkan ke lembaga keuangannya. Insya Allah Pak, ada kok tanpa jaminan, tanpa bunga. Ya, saya kira itu. Jadi nanti insya Allah kita berkolaborasi dengan kegiatan ini, mungkin nanti juga bisa dalam tanda petik mendapatkan fasilitasi dari dinas untuk program dan lain-lain. Saya kira itu, mudah-mudahan Smart Library makin maju Pak. Terima kasih. Dari saya sebetulnya melihat peluang ke depan ini sangat-sangat besar. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kolaborasikan, apa yang bisa kita inovasikan. Jadi saya berharap justru dengan literasi kuliner ini sebetulnya ini menyadarkan kita tentang betapa Indonesia itu sangat kaya. Selama ini mohon maaf, Indonesia sekarang ini sedang dibombardir dengan
kampanye propaganda dari berbagai negara asing untuk menjual budaya mereka. Budaya kuliner sudah merambah ke sini. Budaya kuliner Korea, Jepang, Cina, Eropa sudah melanda, mewabah. Nah, sementara persoalannya ini bukan hanya persoalan masalah kulinernya, tapi efeknya adalah secara ekonomi makro kita menjadi negara pengimpor bahan baku tadi. Bayangkan kita bisa mengimpor terigu begitu banyak, padahal kita banyak sekali bahan baku karbohidrat kita luar biasa. Dari umbi-umbian banyak, dari padi-padian banyak, dari polong-polongan banyak. Nah, inilah kesadaran kita, mari kembali untuk mencintai lagi produk-produk Indonesia ya, lokal, khususnya untuk yang Jawa Barat, Sunda, insya Allah banyak sekali. Sekaligus ini untuk menepis kalau selama ini dunia internasional mencoba menarasikan bahwa 2023 semua bangsa di dunia ini akan kekurangan pangan. Bagi orang Sunda, ya, kata orang Sunda mah tidak ada, insya Allah ibu bapak sekalian. Karena apa? Kita apapun yang ada di sekeliling kita ini sumber-sumber pangan, termasuk rumput-rumputan sekalipun itu adalah sumber pangan kita. Mungkin ibu bapak tidak tahu, tapi di sini saya menguak semua rahasia-rahasia nenek moyang kita. Di sini saya suguhkan buat masyarakat. Ini terkait dengan ketahanan pangan nasional. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya sangat bangga ini ya kehadiran orang-orang hebat terkait kuliner ya. Karena kuliner juga bisa untuk negeri. Karena kalau makanan bangsa itu sehat, maka akan kuat. Tapi kalau makanannya yang tidak sehat, nah tadi kuliner berbasis kearifan lokal pasti itu makanan yang sehat. Dan tidak hanya sehat ya. Tadi saya dengar dari Pak Emir bisa bantu pendanaan ya. Nah ini yang belum ditutup. Ya, maksud saya ini peluang bahwa nah, artinya tadi saya juga berterima kasih nih kehadiran Ibu Hajah Diah Bayuni MPD ini yang mana Bu? Oh ya, terima kasih Bu. Ini Ketua DPP Ikaboga DPD Ikaboga Jawa Barat. Ini luar biasa ya, orang Jawa Barat juga hadir ini ya. Jawa Barat, kemudian dosen ATB juga ya, betul ya Bu ya. Kemudian Pak Darwis ini dosen NHI dan tentu Pak Emir. Jadi tadi kata Pak Emir, kunci silaturahmi akan membuka banyak peluang. Jadi tidak hanya saat ini baru ta'arufnya ya kan. Baru ta'aruf, tapi setelah ta'aruf banyak hal yang bisa kita lakukan untuk kepentingan kita dan kepentingan tadi UMKM. Jadi saya berharap bahwa literasi itu tidak hanya baca tulis hitung, tapi literasi juga adalah kompetensi, dan literasi itu bisa memberdayakan. Salah satunya tadi ya dengan di Smart Library Garden dengan sarana yang ada, insya Allah secara bertahap akan dikembangkan. Mudah-mudahan kalau sekarang harudang ya, mudah-mudahan berikutnya sudah ada AC-nya. Amin. Karena kalau yang niat nyumbang sudah ada ya, mudah-mudahan ini kita doakan. Dan ini juga buku, ini kurang lebih 1.000 lebih ya kalau dihitung, 1.000 lebih sumbangan dari warga, juga sumbangan dari Dispusipda Jawa Barat dan Perpusnas. Jadi dari Perpusnas juga ini, dan Pak Darwis ini kan nyumbang buku juga ini ya, tebal-tebal ini. Dan jadi kalau jadi kalau baca kuliner, perlu kuliner sebagainya, bisa datang ke sini. Dan perlu networking juga bisa datang ke sini, karena kalau wilayah DPD Cimahi juga mungkin markasnya di sini juga ya. Jadi kalau perlu interaksi terkait tadi, saya lihat alhamdulillah ini sudah ada cooking class, menu takjil, ini menarik ya. Jadi bapak ibu-ibu nggak ada bapaknya ya yang ikut kursus itu. Jadi kalau ibu-ibu ikut kursus bisa membuat yang makanan yang takjil yang menarik.
itu juga potensi ekonomi. Dan kita biasanya di tiap Ramadan membuka bazar Ramadan ini ya. Jadi kalau nanti yang tertarik juga mau jualan bazar Ramadan, silahkan nanti tinggal koordinasi. Tiap tahun ini ramai ini ya. Mudah-mudahan ini dengan hasil dari tentu pelatihan dari Ika Boga ini, makanannya enak dan laku. Dan mudah-mudahan tadi harapannya tadi dari Pak Emir, dari minat ya, berkembang dari pengusaha-pengusaha yang tangguh ya. Karena tadi saya lihat yang datang ke sini pasti punya motivasi tinggi untuk usaha, dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana pengembangan kuliner bagi kemakmuran bangsa dan kekuatan bangsa. Sementara itu, Baik Sobat Harmoni, mudah-mudahan bincang-bincang pagi ini bisa sedikit membuka wawasan kita mengenai literasi kuliner berbasis kearifan lokal. Mudah-mudahan kita masih diberi kepenasaran mengenai apa itu literasi kuliner dan bagaimana kuliner itu seutuhnya, dan semoga bapak-bapak yang ada di sini masih berkenan nanti hadir untuk bincang-bincang selanjutnya dan selanjutnya. Baik Sobat Harmoni, terima kasih telah membersamai bincang-bincang pagi ini. Saya tutup dengan pantun. Besi lama sudah berkarat, api unggun membuat hangat. Selamat makan pagi para sahabat, jalani hari penuh semangat. Terima kasih, saya Ersa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak sekalian, saya mencoba untuk menyampaikan ini buku dengan judul Hazanah Lalap Rujak Sambal dan Tek-Tek ini untuk Smart Library Garden. Ya, mudah-mudahan ini memberikan manfaat dan pencerahan sekaligus menginspirasi bagi warga yang ada di kawasan ini. Mudah-mudahan kesejahteraan, kebahagiaan warga di sini menjadi lebih bertambah lagi. Amin ya rabbal alamin. Bukunya saya terima Pak, mudah-mudahan membawa keberkahan untuk kita semua dan ilmu Bapak semakin memberi manfaat. Amin. Sehat terus Pak Amin. Darwis. Amin. Terima kasih.